Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, Pendidikan Bisnis A 2017. Saya Farastia Salsabila, bersama kedua rekan saya, Sofia Nurul Izni dan Widya Mutiara Sari, akan menjelaskan mengenai pemasaran internasional dan pemasaran global. Di sini ada 7 topik pembahasan kami. Baik, langsung saja yang pertama ada pengertian internasional dan global. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu internasional dan global? Nah, pada umumnya, kedua istilah ini mengandung pengertian yang sama, yaitu kegiatan atau sesuatu yang telah melampaui batas negara. Jadi, perbedaannya, kalau kita menggunakan kedua istilah ini dalam kaitannya dengan jenis-jenis perusahaan yang bergerak di pasar luar negeri, tentunya akan berbeda dalam strategi pemasarannya dan aspek-aspek lainnya. Selanjutnya, definisi pemasaran internasional dan pemasaran global. Di sini terdapat definisi menurut Kateora dan Graham. Dari definisi ini dapat kita garis bawahi bahwa pemasaran internasional ini merupakan kegiatan pemasaran yang berlangsung di lebih dari satu negara. Perusahaan yang menjalankan manajemen pemasaran internasional ini adalah perusahaan-perusahaan importir, eksportir, dan perusahaan multinasional. Selanjutnya ada definisi pemasaran global menurut Kotabe dan Helson. Ini mengacu pada kegiatan perusahaan-perusahaan yang menekankan pada upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global. Maksudnya di sini adalah upaya untuk meningkatkan daya saing nasionalnya dengan cara ekonomi global, seperti itu. Dan ada beberapa contoh perusahaan yang melakukan pemasaran internasional dan global. Contohnya itu ada McD, ada Indofood, ada Nike, Nestle, dan lainnya. Masih banyak lagi ya teman-teman. Selanjutnya, why go international? Menurut Yao tahun 93, ini dia mengemukakan bahwa ada 5 faktor yang mendorong sebuah perusahaan domestik masuk ke pasar internasional. 5 faktornya ini ada yang pertama kejenuhan pasar domestik. Nah, di sini ketika pasar mengalami kejenuhan dan otomatis pertumbuhan penjualannya mulai melambat. Jadi perusahaan di semua industri pasti menyadari bahwa pentingnya untuk mengembangkan bisnis di negara lain. Sebagai contoh, seperti Nike, dia merancang sepatu bola untuk masyarakat Brazil. Gitu. Selanjutnya, yang kedua ada persaingan. Persaingan yang semakin ketat membuat perusahaan membuka area pasar baru dengan membuka pasar di luar negeri. Nah, dengan cara ini, perusahaan akan memperoleh tambahan penjualan dan juga tambahan keuntungan tentunya. Yang ketiga, ada peluang-peluang pasar. Adanya peluang pasar di luar negeri, ini jadi salah satu faktor pendorong yang paling kuat. Tentunya bagi perusahaan untuk memasarkan produk mereka di luar negeri. Selanjutnya yang keempat, ada kurva pengalaman yang tajam. Dalam hal ini, manajemen sebuah perusahaan domestik merasa punya pengalaman yang kuat dalam memasarkan produknya. Jadi dia merasa yakin dan mampu untuk bersaing di pasar luar negeri. Selanjutnya ada posisi ceruk pasar. Faktor ini bisa dijadikan sebagai celah pasar yang bisa direbut oleh suatu perusahaan dari kompetitornya. Jadi jumlah konsumen bisa makin banyak lagi yang memanfaatkan dan membeli produk mereka. Contohnya di sini adalah Tropicana Slim. Kita tahu bahwa Tropicana Slim ini merupakan produk bebas gula, rendah lemak, rendah kalori, rendah garam, dan sebagainya. Jadi, dia ini mengincar pasar makanan sehat. Nah, ini adalah posisi ceruk pasar yang fokus untuk orang-orang yang peduli kesehatan. Seperti itu, teman-teman.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Sofia. Selanjutnya, jenis-jenis pemasaran internasional. Jenis-jenis pemasaran internasional di sini ada 5. Yang pertama, pemasaran ekspor, yang kedua, pemasaran internasional, yang ketiga, pemasaran multinasional, yang keempat, pemasaran multiregional, dan yang kelima, pemasaran global. Pemasaran ekspor di sini itu maksud sini itu adalah pemasaran yang diprioritaskan atau ditujukan untuk para pembeli di luar negeri. Jadi contohnya misalnya Indonesia itu kan kaya akan minyak bumi. Nah, minyak bumi Indonesia itu diekspor ke Singapura. Terus Indonesia juga kaya akan gas atau LNG. Nah, sama Indonesia diekspor ke Jepang. Terus Indonesia juga misalnya kayak akan barang tambang kan, kayak nikel, biji besi. Nah, Indonesia itu ngekspornya ke Cina atau menjualnya itu ke Cina, ke negara-negara tetangga-tetangganya. Selanjutnya masa internasional kan. Masa internasional di sini itu pemasaran yang ditujukan untuk melayani pembeli-pembeli di negara lain yang sifatnya atau jangkauannya itu lebih luas dibandingkan pemasaran ekspor tadi. Contoh perusahaan yang menggunakan pemasaran internasional di sini itu kayak perusahaan Unilever. Jadi kan Unilever ini dia menjual produknya baik ke lokal maupun berbagai negara di dunia kan. Nah, jadi itu termasuk kegiatan pemasaran internasional. Terus yang ketiga kan pemasaran multinasional. Pemasaran multinasional di sini itu adalah yang memiliki beberapa pabrik di negara yang berbeda-beda. Jadi contohnya kayak perusahaan Adidas, Acer, HSBC, terus KFC juga bisa, itu termasuk pemasaran multinasional. Jadi dia mempunyai beberapa pabrik di negara-negara tertentu kan, negara yang dia ingin taruh kayak cabang-cabangnya gitu. Selanjutnya pemasaran multiregional. Pemasaran multiregional di sini tuh pemasaran yang ditujukan antar dua negara atau lebih seperti negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur atau yang lainnya kan. Contohnya itu tuh kayak ada perusahaan kapal tanker tuh, dia tuh ngejual kapal tankernya itu harganya berbeda antara dia jual ke benua Asia sama benua Eropa, karena memang itu karena dipengaruhi dari berbagai hal, misalnya kayak karena dipengaruhi bea dan cukai dari benua Asia tersebut. Nah, itu tuh termasuk kegiatan pemasaran multiregional karena dia pemasarannya dia itu regional itu di sini tuh berbagai beda wilayah gitu, beberapa wilayah, jadi dua atau lebih berapa wilayah. Nah, selanjutnya pemasaran global. Pemasaran global di sini adalah pemasaran yang mengacu pada upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global. Contoh perusahaan yang menggunakan pemasaran global ini tuh misalnya kayak Sido Muncul. Kan perusahaan Sido Muncul ini kan berawal dari industri jamu rumahan di Semarang kan. Sido Muncul ini tuh udah menyentuh pasar ASEAN, Hong Kong, Timur Tengah, Australia, Eropa, bahkan kalau nggak salah sampai Afrika kan. Nah, Sido Muncul ini tuh membawa 250 produk unggulan ke pasar global dan telah berhasil menjadi merek terkenal oleh komunitas global. Jadi Sido Muncul ini memasarkan produk lokalnya ini, produk khas Indonesia ini udah sampai ke global. Jadi kayak hampir ke tingkat dunia. Jadi sebenarnya pemasaran global ini hampir sama seperti pemasaran internasional. Selanjutnya, tipologi perusahaan internasional. Tipologi perusahaan itu tuh kayak di sini tuh tipologi ini tuh kayak ilmu yang mempelajari kayak tentang pengelompokan berdasarkan kegiatan sesuai bagian-bagian di dalam suatu perusahaan. Nah, di sini kan ada 3, perusahaan internasional, perusahaan multinasional, sama perusahaan global. Pertama kita masuk ke tipologi yang fokus. Jadi itu maksudnya fokus internasional ini di sini persamaan dalam pasar-pasar luar negeri. Jadi fokusnya perusahaan internasional di sini itu dia persamaan dalam pasar luar negerinya itu misalnya kayak perusahaan Unilever tadi. Jadi dia menjual produknya itu sama dari negara satu ke negara lainnya. Misalnya dia jual odol, ya udah negara yang lainnya tuh dia jual odol kan. Terus dia jual sabun cuci piring, dan sabun lainnya. Sedangkan perusahaan multinasional ini dia fokusnya perbedaan di pasar-pasar luar negeri, jadi dia bisa jadi berbeda menjual produknya dari negara satu ke negara lainnya. Sedangkan perusahaan global itu dia kenyataan, jadi persamaan pengaruh-pengaruhnya itu menyatukan dan serta berbeda-beda dalam pasar dunia. Jadi dia tuh gabungan dari perusahaan internasional dan perusahaan multinasional. Sedangkan terus selanjutnya yang visi. Jadi visinya perusahaan internasional itu di sini self reference criterion. Dan ini atau nggak SRC ini
ini tuh kayak acuan yang nggak disadari oleh seseorang pada nilai-nilai budaya, pengalaman-pengalaman dan pengetahuannya sebagai sebuah dasar untuk suatu keputusan. Jadi dalam perusahaan internasional itu, dalam mengambil suatu keputusan itu tidak didasarkan apapun, jadi kayak bebas gitu. Sedangkan di perusahaan multinasional itu melihat setiap negara itu adalah unik, jadi mengambil keputusannya itu dari negaranya nih. Negara A misalnya uniknya apa, maka kita harus itu dijadikan peluang untuk memasarkan suatu produk kita gitu. Sedangkan di perusahaan global itu tuh visinya itu melihat kerumitan dunia. Jadi dunia itu lagi rumit tentang apa sih? Misalnya lagi rumit tentang bagaimana cara bagaimana cara memasak dengan benar gitu, alat teknologinya yang cocok tuh apa gitu agar tidak terlalu capek manusianya. Nah itu tuh jadi sama si perusahaan global ini dia akan menciptakan satu produk yang melihat kerumitan dunia. Terus kayak orientasinya perusahaan internasional ini di sini tuh kayak ethnocentric atau home country. Jadi maksudnya ethnocentric atau home country ini itu tuh dia kayak orientasi perusahaannya itu memandang persamaan-persamaan di negara-negara asing dan home country. Jadi tuh dia ngambil dari bersama yang kayak tadi kan fokusnya misalnya kayak Unilever tadi, jadi tuh home country itu di sini tuh kayak negara asalnya gitu. Nah kalau multinasional itu di sini polycentric, jadi polycentricnya itu dia perusahaannya itu setiap host country kayak negara tamu atau negara yang dia tujunya itu unik dan memandang perbedaan di negara asing, hampir sama yang kayak tadi kan fokusnya dari yang tadi perusahaan multinasional tadi. Terus selanjutnya di sini kalau misalnya orientasinya global itu geosentrik. Nah kalau geosentrik itu dia kayak perusahaan global itu melihat persamaan dan perbedaannya di home country dan host country, sama kayak tadi juga fokusnya tadi. Nah terus yang selanjutnya kayak strukturnya, kalau strukturnya dari internasional itu divisinya internasional, jadi menyeluruh. Kalau misalnya multinasional area atau divisi produk global. Terus kalau misalnya global tuh campuran atau struktur matriks. Terus untuk lain misalnya kayak fokus lokal R&D-nya itu di sini kalau misalnya perusahaan internasional dia home country, yaitu kayak negara asal. Jadi tuh dia kayak fokus menjual produknya itu tuh di negara asalnya. Misalnya dia dari Perancis, berarti dia fokusnya itu menjual produknya itu di negara Perancis tersebut. Terus kalau misalnya perusahaan multinasional itu dia fokus lokalnya home and host country, tidak terintegrasi, jadi itu bisa dari negara asalnya, bisa dari negara yang dia tujunya. Terus kalau misalnya perusahaan global itu terintegrasi, jadi kayak bebas aja gitu. Nah, terus kalau misalnya kebijakan SDM-nya itu, kalau perusahaan internasional itu orang dari home country dikembangkan untuk posisi kunci di seluruh dunia. Jadi kayak pemimpin perusahaannya itu kalau di perusahaan internasional dari negara asalnya tersebut. Jadi dari perusahaan ini berasal dari mana, maka pemimpinnya dari negara tersebut. Terus kalau misalnya multinasional itu warga negara setempat dikembangkan, jadi warga-warganya itu dikembangkan bisa jadi pemimpin. Nah, kalau di perusahaan global itu orang terbaik tanpa memandang kebangsaan dikembangkan untuk posisi-posisi kunci dimanapun. Jadi siapapun bisa menjadi pemimpin di perusahaan global ini. Terus kalau misalnya gaya operasinya perusahaan internasional itu di sini sentralisasi. Jadi sentral itu di sini jadi kayak manajemen top down. Jadi itu yang kayak mengambil keputusan atau kayak untuk memecahkan suatu masalah itu yang ada di perusahaan internasional itu dari yang paling atas tingkatnya, misalnya dari CEO-nya atau presidennya gitu. Nah kalau misalnya dari perusahaan multinasional ini desentralisasi, jadi manajemennya bottom up, jadi dari bawah misalnya jadi kayak kepala-kepala divisinya itu memberikan kayak masukan dari konsumen sampai ke bagian atas, sampai ke prestir gitu. Nah ntar baru yang prestir kayak oh yaudah nih lakukan perubahan dalam perusahaan ini. Jadi tetap yang menentukan tuh sebenarnya dari bottom up itu para yang dari bawahannya gitu. Nah, terus kalau misalnya dari perusahaan global ini terintegrasi, jadi manajemennya interaktif, jadi antara pemimpin yang atas sama yang di bawah tuh semuanya sama-sama berinteraksi, sama-sama aktif. Selanjutnya kayak komunikasinya sama kan kayak tadi. Terus perilakunya internasional dapat diduga, misalnya dapat diduga, tapi kalau global itu situasional, jadi sesuai dengan realitas aja gitu.
Selanjutnya kebijakan pengembangan produk. Nah, terus selanjutnya ada kebijakan keuangan, sumber pasokan produk, kebijakan investasi. Selanjutnya bentuk kemitraan yang lebih disukai, misalnya kayak di perusahaan internasional ini mencari lisensi untuk memanfaatkan teknologi dan keterampilan. Jadi dia tuh kayak perusahaan internasional ini tuh di sini dia kayak memanfaatkan teknologi yang lagi berkembang pada zaman itu gitu. Nah, terus kalau misalnya di perusahaan multinasional membentuk perusahaan patungan yang difokuskan untuk melayani mitra-mitra home country. Jadi kayak gabungan kan, kayak gabungan dari dua perusahaan atau lebih untuk kayak membuat satu produk yang baru gitu. Tapi kalau perusahaan global itu membentuk kemitraan dua atau lebih perusahaan yang sebuah strategi jangka panjang. Jadi itu dia kayak perusahaannya ini tuh harus bisa berjalan sampai jangka waktu yang panjang, yang kayak ya udah pokoknya intinya tuh untuk ditujukan kebutuhan dunia tuh apa gitu. Dan yang terakhir pengukuran hasil kerja. Pengukuran hasil kerjanya itu di sini terletak pada nilai home country. Jadi pangsa pasar home country adalah ukuran kunci untuk keberhasilan. Jadi pangsa pasarnya negara asalnya ini adalah ukuran kunci keberhasilan perusahaan internasional. Kalau misalnya perusahaan multinasional nilainya terpisah untuk masing-masing negara. Pangsa pasar diukur atas negara per negara. Jadi dari negara satunya lagi tuh kesuksesannya dilihat dari itu. Nah, kalau perusahaan global, kinerja diukur atas sebuah dasar global. Jadi pangsa-pangsa itu diukur atas suatu dasar dunia. Jadi dunia tuh lagi apa sih? Nah, makanya pangsa-pangsa itu diukur dari dalam keadaan dunia. Selanjutnya integrasi global. Keegan dan Green mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi global yang luar biasa selama 50 tahun terakhir telah dibentuk oleh interaksi yang dinamis dari berbagai kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong dan juga dapat menghambat. Kekuatan pendorong integrasi global yang pertama itu teknologi. Teknologi merupakan sebuah faktor universal yang bersifat lintas negara dan budaya. Faktor ini berkaitan dengan faktor perbaikan transportasi dan komunikasi. Yang kedua, budaya. Arus globalisasi terbentuk juga globalisasi budaya yang akan menyebabkan kebutuhan pasar di berbagai belahan dunia semakin serupa. Lalu yang ketiga, strategi dan tindakan global. Dari strategi tindakan global dari perusahaan-perusahaan global akan mendorong terciptanya integrasi global karena menciptakan permintaan dan produk global seperti mobil, sepeda motor, komputer, pesawat, televisi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kebutuhan pasar. Yang keempat, pasar bebas dan integrasi ekonomi. Keegan and Green mengatakan bahwa sejumlah persetujuan perdagangan multilateral telah mengacu kecepatan integrasi global. Lalu ada perdamaian. Hal ini mudah dipahami karena perang sudah pasti dan menghambat integrasi global, dan selanjutnya perdamaian akan mendorong terjadinya integrasi global. Hasrat strategi, lalu visi manajemen. Sebuah perusahaan yang berpandangan pendek tidak akan memperluas usahanya secara geografis. Mereka mengatakan bahwa pada perusahaan-perusahaan di mana manajemen anak-anak perusahaan bersifat tahu segalanya, tidak ada ruang visi dari pusat. Lalu biaya. Biaya itu penelitian dan pengembangan yang tinggi untuk menghasilkan produk-produk baru menyebabkan dorongan untuk melakukan pemasaran global juga dapat tercapai volume penjualan yang tinggi dalam waktu yang lebih singkat sehingga tingkat pengembangan investasi meningkat dan periode pembayaran investasi kembali dapat dipersingkat. Lalu selanjutnya
Kekuatan penghambat integrasi global. Yang pertama itu ada budaya. Nah, tadi kan sama budaya itu dapat menghambat juga. Lalu perbedaan pasar, biaya-biaya, pengawasan nasional, nasionalisme, perang, manajemen miopi, sejarah organisasi, dan juga fokus dalam negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.